di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat duduk di bangku saksi, Mario Dandi juga sempat grogi, bahkan bingung untuk beberapa keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang hukum pidana yang mencakup pengertian hukum pidana dan pemidanaan serta contoh kasus nyata di Indonesia. Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perdamaian dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang menentukan perbuatan, apa yang tidak boleh dilakukan, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Selain itu, hukum pidana juga terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, hukum pidana material, yaitu siapa hukum yang mengatur tentang tindak pidana, pelakunya, dan sanksinya. Kedua, hukum pidana formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara hukuman pidana tersebut mulai dari proses penyelidikan hingga hukuman pengadilan. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan sekaligus melindungi individu agar tidak dihukum secara sewenang-wenang. Proses hukum pidana. Proses hukum pidana merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menangani suatu perkara pidana. Pertama, pencarian, yaitu mencari apakah ada peristiwa pidana. Kedua, penyelidikan, yaitu mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Ketiga, pemanggilan, yaitu jaksa membawa perkara ke pengadilan. Keempat, perpisahan, yaitu tempat hakim memeriksa kasus. Yang kelima, putusan hakim, yaitu menentukan bersalah atau tidak. Dan yang terakhir, eksekusi, yaitu pelaksanaan hukuman. Proses ini penting agar hukum berjalan adil dan tidak sewenang-wenang. Pemidanaan dan teori. Pemidanaan adalah pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Ada beberapa teori pemidanaan. Yang pertama, teori absolut. Berdasarkan teori pemidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Teori kedua yaitu teori relatif. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan tindak kejahatan. Yang ketiga, teori gabungan. Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi, yaitu mengupayakan investasi atas aspek keadilan, efek jera, dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Jadi, pemidanaan tidak hanya menghukum, tapi juga memperbaiki sikap perilaku. Tujuan pidana. Dalam KUHP Nasional 2023, pidana dibagi menjadi pidana pokok seperti penjara, denda, dan kerja sosial.
pidana tambahan seperti pencabutan hak dan ganti rugi, dan pidana khusus yaitu pidana mati. Tujuan pemidanaan meliputi pembalasan, pencegahan, rehabilitas, dan restoratif. Artinya, hukum pidana sekarang lebih fokus pada keadilan dan kemanusiaan. Untuk contoh kasusnya, kami mengangkat kasus Mario Dandi terhadap David Ozara. Kasus ini bermula dari konflik pribadi yang berakhir pada keseluruhan berat. Pelaku melakukan kekerasan secara brutal hingga korban mengalami luka serius. Dalam proses hukum, jaksa menuntut 12 tahun penjara. Hakim menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana ditegakkan untuk melindungi korban dan memberikan keadilan. Kesimpulannya, hukum pidana sangat penting dalam menjaga masyarakat dan menegakkan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.